A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Pak Ustadz Sutarno beserta jajaran pengurus Masjid Ar-Rahman, Pak Ustadz Muhammad Soleh, Pak Ustadz Maskuri, dan bapak-bapak jamaah semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak semua. Tidak lupa kepada ayah saya sendiri, alhamdulillah beliau hadir di tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di malam Ahad ini dalam rangka mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, apa yang didiamkan Nabi dari tindakan-tindakan para sahabatnya. Kita masih bersama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitab Bulughul Maramnya. Ini saya sempat mikir, kitab ini umurnya itu sudah 600 tahun lebih, 6 abad. Dalam 1 tahun saja yang membahas kitab ini, yang mengkaji kitab ini jutaan orang. Dikali 600 tahun. Luar biasa pahala yang didapatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau bukan ikhlas, mustahil kitab ini sampai di kita, sampai dikaji oleh kita pada malam ini. Kita adalah sebahagian kecil orang yang ikut memanfaatkan apa yang beliau karang. Biasanya ulama-ulama dulu termasuk guru saya, sebelum ngaji itu mereka biasanya ngirim Fatihah dulu kepada pengarang kitab supaya kita dapat barokahnya dari kitab ini. Maka dari itu kita ikuti guru-guru kita. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah khususan ila ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kita akan membahas bab yang cukup berat. Saya malu sebetulnya ngebahas bab ini. Malu terhadap diri sendiri. Teorinya mudah tapi prakteknya luar biasa, ini susah banget. Bab mengenai anjuran khusyuk dalam sholat. Luar biasa. Bab anjuran mengenai khusyuk dalam sholat. Babul hassi alal khusyu'i fis sholati. Bab anjuran khusyuk dalam sholat. Apa itu khusyuk? Khasha'ain, khusyuk. Menurut para ulama, khusyuk itu tenang. Apa yang tenang? Kira-kira ada 4 hal yang harus tenang ketika kita melaksanakan sholat. Yang pertama adalah tubuh, anggota badan harus tenang, jangan banyak gerak. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya jika mereka berdiri melakukan sholat,
mereka itu seperti halnya pohon besar yang tidak bisa ditiup oleh angin, pancek gitu. Di samping hatinya bergumuruh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Tenang, jangan banyak gerak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketenangan dalam sholat itu harus tenang dalam masalah bacaan yang kita baca. Artinya suara. Suara kita tidak terlalu kencang sehingga bisa mengganggu orang yang ada di sebelah kita, dan tidak terlalu pelan sehingga diri kita sendiri pun tidak bisa mendengarkan apa yang kita baca. Jadi tenang kita dalam membaca apa yang harus kita baca dalam sholat. Minimal diri kita sendiri yang harus bisa mendengar apa yang kita baca. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus tenang? Mata. Mata kita tuh. Makanya kenapa ulama-ulama dulu mensyaratkan bahwa supaya kita bisa khusyuk, mata kita harus tertuju ke satu titik, yaitu tempat sujud. Karena apa? Karena hati itu pasti ngikutin mata. Mata ngelirik kemana, pasti di hati ada lintasan-lintasan yang aneh-aneh gitu kan. Itu. Kita harus tenang. Mata kita harus tenang. Pun di sini yang wajib harus kita perhatikan adalah pakaian yang kita gunakan. Terutama hindari memakai pakaian yang ada tulisan di belakangnya. Coblos nomor 5 gitu, pasti aman, lu yang aman gitu kan. Itu harus dihindari tulisan-tulisan yang memang bisa membuyarkan fokus orang yang ada di belakang kita. Termasuk sarung kita tuh Pak, kan ada tuh merek sarung ya, supaya terlihat sarung kita berkualitas, Atlos misalkan gitu mereknya. Ini tuh harus dihindari. Kalau bisa ya merek sarung kita ada di depan, supaya tidak bisa terganggu orang yang ada di belakang kita. Nah itu harus kita perhatikan juga. Nah, ayo cek lagi sarungnya tuh, mereknya masih di belakang apa enggak? Cap mangga gitu kan, tapi syaratnya harus punten dulu. Nah itu yang ketiga. Yang keempat tentunya yang harus tenang dalam sholat itu adalah hati. Hati kita harus tenang. Gimana caranya supaya hati tenang? Nah, nanti akan kita bahas pada hadis-hadis yang akan kita bacakan. Yaitu 4 hal yang harus tenang ketika kita sholat supaya khusyuk bisa diraih. Sekarang pertanyaannya, khusyuk itu pemberian atau memang upaya kita, sehingga kita dengan mengupayakan itu kita bisa khusyuk, kan gitu? Khusyuk itu pemberian atau bukan? Upaya, ya. Dan di sini Bapak-bapak, uniknya untuk masalah bab khusyuk itu baik ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam hampir tidak ada yang menerangkan tips untuk khusyuk. Karena apa? Karena khusyuk itu enggak harus banyak teori. Ya. Kalau khusyuk banyak teori, tentunya teori itu yang menjadi pemikiran kita ketika sholat, benar gak? Ketika sholat kita Allahu Akbar, oh khusyuk itu harus gini, harus gini, harus gini. Bukannya kita fokus sama bacaan, kita fokus sama teori khusyuk itu sendiri, saking pengen khusyuknya, ya gitu. Bahkan Nabi SAW cukup berkata bahwa idza kumta fis sholatika, apabila kamu berdiri untuk menegakkan salat, fal yusolli salatan muwaddi'in, maka salatlah kalian seakan-akan itu adalah salat terakhir yang kalian kerjakan. Gitu. Cukup gitu aja. Ayat-ayat Al-Qur'an pun enggak membahas mengenai gimana caranya khusyuk, enggak. Cuma wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Cuma gitu aja. Atau qad aflahal
mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Cuma gitu aja. Nggak ada pembahasan rinci mengenai khusyuk itu sendiri. Karena kalau dibahas khusyuk itu ya jadi bahan kita ngelamun di sholat. Nah itu bahayanya itu. Nah makanya nanti jangan aneh, di bab khusyuk ini tidak akan kita temukan mengenai gimana caranya supaya khusyuk, enggak. Tapi hadis-hadis yang ada di bab khusyuk ini menerangkan hanya upaya-upaya kita supaya bisa khusyuk, terhindar dari ketidakkhusyuan. Nanti ada hadis-hadisnya. Nah itu. Jadi jangan harap bab khusyuk ini menerangkan mengenai tips sukses supaya kita khusyuk dalam sholat, enggak ada. Enggak bakal kita temukan di sini. Baik. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayyusalliyar rajulu, seorang laki-laki salat muhtasiran, sambil bertolak pinggang. Nah gini, bertolak pinggang. Kayaknya nggak ada ya. Mentang-mentang jawara bertolak pinggang. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada di Bukhari, ada di Muslim. Walabdul Muslim, sedangkan lafadznya Imam Muslim, wa ma'nahu, maknanya muhtasiran itu adalah ayyaj'ala yadahu ala khasiratihi, yaitu menempatkan tangan kita di pinggang. Apa bahasa Betawinya kayak gini? Bertolak pinggang, berkacak gitu ya. Nah, si pitung kayak gitu. Nah, itu. Kenapa demikian? Wafil Bukhari, dalam riwayat Bukhari an Aisyah, dari Aisyah, anna dzalika fi'la yahudi fis salatihim. Karena bertolak pinggang itu adalah kelakuannya Yahudi ketika mereka salat. Itu ya. Hubungannya apa sama khusyuk gitu? Hubungannya sama khusyuk apa bertolak pinggang? Iya, ganggu orang. Bahkan bapak-bapak, kita pernah bukan kita ya, kita nanti akan bahas mengenai masalah salatul khauf, yang mana kaifiyah tangan kita itu adalah memegang senjata di sini, hampir-hampir seperti bertolak pinggang. Nah, posisi ketika kita sholat seperti halnya sholat orang yang syiddatul khauf. Syiddatul khauf itu ya ketika dalam keadaan sangat takut, seperti halnya dalam perang. Itu tidak boleh dilakukan ketika kita sholat biasa. Karena pernah ada satu hadis bahwa ada satu sahabat yang melakukan seperti itu. Sholatnya gini, tapi dalam sholat yang biasa, bukan syiddatul khauf. Maka oleh Sayyidina Umar bin Khattab dimarahin gitu. Gak boleh gitu. Karena sholat seperti itu adalah muhtasiran, seperti halnya sholat orang yang ini apa sih ini namanya? Iyalah gitulah ya, berkacak pinggang. Itu tidak boleh kalau dalam sholat normal, kecuali dalam sholat syiddatul khauf. Nah itu dalam hadis ini, yaitu adalah tasyabuh terhadap orang-orang Yahudi. Orang Yahudi seperti itu sholatnya. Nah, dan gak asik juga kayaknya sholat sambil gini gitu kan. Hampir-hampir orang gak ada kan. Gak ada juga kan ya sholat kayak gitu. Ya, dari hadis yang pertama barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ada? Ustaz Agus? Gerak-gerak gitu badannya semua kakinya, bahkan ya kita juga hanya kan kefokus gitu kan, terganggu juga kan. Jadi gimana Ustaz? Bagaimana hukumnya orang yang bergerak-gerak atau banyak gerak ketika sholat, terutama beliau jadi imam? Gerakan dalam sholat menurut madhab Imam Malik, gerakan yang tidak diperlukan itu bisa membatalkan sholat itu sendiri.
Gak perlu misalkan, bukan gatal, bukan apa, ya karena memang ya gitu, pengen gerak aja gitu, gak ada udzur syar'inya. Nah itu menurut Imam Malik kejem, sholatnya batal katanya gitu. Tapi menurut Imam Syafi'i, kalau pergerakan sampai 3 kali pergerakan tanpa ada kebutuhan, itu bisa dihukumi sholatnya adalah batal karena banyak gerak. Gitu. Nanti ada hadisnya di sini, ada hadisnya di sini. Di bab ini ada hadisnya kita. Itu diusahakan sholat itu jangan banyak gerak. Ya tadi harus tenang anggota badan. Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan bahwa lau khosya'a qalbun hadza, apabila hati itu tenang, la khosya'at jawarihuhu, tentu anggota badannya pun ikut tenang. Itu. Ya. Gitu Pak Ustadz. Ya. Ada lagi? Kira-kira ketika kita sholat dari pertama takbiratul ihram sampai salam, berapa persen kita ingat sama sholat kita sendiri? 10% kah? 0,0001% gitu ya. Ingatnya pas takbiratul ihram sama salam aja. Ya karena memang seperti itu. Manusia itu seperti itu. Dari dulu zaman sahabat sampai sekarang, ya sholat itu ya seperti itu. Ada satu hadis yang unik di sini. Ya, kita pun mungkin bisa apa istilahnya mengevaluasi diri kita sendiri. Hadisnya seperti ini. Laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidaklah seorang hamba mendapatkan pahala dalam sholatnya kecuali apa yang dia ingat ketika dia sholat. Itu. Annal musolliya, sesungguhnya orang yang sholat, qad yusolli sholata fala yuktabu lahu minha. Sesungguhnya orang-orang yang sholat itu tidak mendapatkan pahala dari sholatnya. Gimana dong? Illa sudusuha, kecuali hanya 1/6-nya aja. Au illa usyruha, atau hanya 1/10-nya aja. Artinya 1/10 itu 10% kan? Kita khusyuk atau ingat bahwa kita sedang sholat itu cuma 10% aja. Dan itu yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat. Itu yang dikasih pahala. Sholatnya sah, sah. Apakah sholat tidak khusyuk sah? Ya sah, asalkan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tapi untuk masalah mendapatkan pahala besar atau kecilnya ya tergantung khusyuk kita. Bisa ditolong sholat kita itu supaya kita dapat pahala yang besar dengan cara sholat berjamaah, kan? Berjamaah mau khusyuk atau tidak, tetap kita punya jaminan pahala 27 derajat. 1 derajatnya itu sejarak 500 tahun perjalanan. Luar biasa kan, bayangin aja. Tapi mentang-mentang berjamaah kita tidak khusyuk, enggak gitu juga. Karena kekhusyuan kita mempengaruhi terhadap pahala orang lain. Ya. Nanti kan istilah kata ada subsidi silang. Misalkan saya khusyuknya cuma di Al-Fatihah, rukunya tidak khusyuk. Yang rukunya khusyuk Pak Ustadz Muhammad Soleh. Saya kebagian khusyuk dari Pak Muhammad Soleh. Karena kita sama-sama. Karena kan kita berkolaborasi dalam masalah pahala, dalam salat berjamaah itu. Nah itu hikmahnya salat berjamaah itu. Ya. Ya makanya saya malu sendiri ini, susah ini. Karena pada saat posisi kita sholat sendiri pun untuk konsentrasi itu susah. Apalagi khusyuk. Nah, terkadang itu hati ingin khusyuk, tapi pikiran kita itu kemana-mana. Boleh saya kasih tips supaya khusyuk? Boleh gak? Kira-kira gitu. Ya ini juga saya sama-sama belajar. Ya, setidaknya mendekati benar ya. Jadi supaya kita khusyuk dalam sholat harus kita perhatikan sebelum kita melakukan sholat. Ya, yang pertama harus kita lakukan adalah sempurnakan
wudu. Sempurnakan wudu kita. Ya, Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Sempurnakan wudu kita. Ya, sesuai dengan sunnah Nabi. Dimulai dengan air yang kecil. Nabi aja wudunya cuma 1 mud. 1 mud itu ya sekitar 650 mililiter. Enggak sampai 1 liter. Ya, enggak harus seperti itu. Nabi SAW dengan salah satu mukjizatnya kan bisa mengeluarkan air dari tangannya, kan gampang untuk Nabi, ya. Nah itu, bukan karena susah air di Madinah. Karena makruh kita wudu airnya gede. Jadi buka keran full, enggak. Jadi kecil aja. Ya, itu. Wudu harus kita sempurnakan sesuai yang kita sudah bahas sebelumnya. Ya, yang pertama itu dulu wudu, sempurnakan wudu. Yang kedua, supaya kita khusyuk dalam sholat itu, pakailah pakaian ke masjid yang memang nyaman dipakai dan enak dilihat, kan gitu. Ya, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, kan gitu. Wahai bani Adam, mau perempuan, mau laki-laki, mau kafir, mau muslim, kan Bani Adam, pakailah pakaian yang indah ketika kalian memasuki masjid. Apalagi kita orang yang muslim mau sholat, pakai pakaian yang indah, yang enak dilihat dan kita nyaman. Itu. Ya, Al-A'raf ayat 31. Itu yang kedua, pakai pakaian yang memang indah menurut kita. Terus supaya kita khusyuk, yang ketiga adalah santuy, Pak. Santuy apanya? Ketika kita jalan dari rumah ke masjid, santuy aja. Jangan mentang-mentang udah qomat kita buru-buru. Ya, karena itu terlarang sebetulnya. Kita udah dengar qomat nih dari rumah. Supaya kita tidak tertinggal rakaat, hampir setengah lari. Nah, itu ternyata hal-hal seperti itu makruh untuk kita kerjakan. Kan malu kita tinggalin gitu kan 1 rakaat gitu. Kemana aja gitu tadi. Maksudnya kalau kita mau khusyuk, santai ketika kita dari rumah ke masjid, perjalanan jangan terlalu buru-buru. Kan gitu, ada hadisnya kan? Idza sami'tum al-iqamata famshu ilal masjidi wa alaikum bis sakinah, kan gitu. Apabila kalian mendengarkan suara iqamah, jalanlah ke masjid dan haruslah kalian berjalan menuju masjid itu dengan sakinah, tenang. Tenang, elegan, dan jangan terburu-buru. Ya. Ya, kalau menemukan sholat ya ikutin sholat bersama imam. Kalau kurang, sempurnakan. Gitu hadisnya ada. Bukhari 636. Nah itu yang keberapa? Supaya kita khusyuk. Yang ketiga. Yang keempat, memasuki masjid harus punya adab. Salah satunya baca assalamualaikum. Pernah gak Bapak baca assalamualaikum masuk masjid? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Terus baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min rahmatika. Kaki mana yang harus kita masuk pertama kali? Kaki kanan. Nah, hal-hal seperti itu supaya kita khusyuk harus diperhatikan, Mbak. Jangan anggap enteng. Wah, berat Ustadz. Ya karena tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa udah enak aja gitu. Kayak yang nyelonong tapi berpahala, kan gitu. Sebelum sholat hendaknya kita membaca ta'awudz. Sebelum sholat. Sebelum sholat kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pakai usolli silahkan. Usolli fardul isya ya 4 rakaati mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang gak pakai usolli langsung Allahu akbar ya gak masalah. Jangan dimarahin. Itu yang keberapa itu? Ya yang kesekian ya, yang keempat. Baca ta'awudz. Nah sekarang ketika kita sholatnya, ini pasti bapak-bapak bisa khusyuk kalau
menerapkan ini. Hayati semua bacaan yang ada dalam sholat. Apabila pikiran kita ngelantur, balik lagi ke bacaan yang kita baca. Atau ketika imam baca ayat, dengarkan imam baca ayat. Meskipun gak paham, dengarkan aja. Meskipun imamnya gak enak didengar gitu kan. Dengerin aja Pak. Nah itu, kalau kita memang harus baca suatu bacaan dalam sholat, hayati bacaan kita. Coba dari takbiratul ihram, hayati. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil, dunia kecil, masalah kita kecil. Ya, setelah itu baca iftitah. Banyak kan doa iftitah? Salah satunya Allahu Akbar kabiro atau Allahumma ba'id baini. Ayat. Bukan Allahumma janibna, bukan Pak. Jangan baca itu Pak. Iya, paham ya Pak Mas Guri. Nah itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kalau tidak paham artinya, seolah-olah kita lagi baca apa yang kita baca, seolah-olah kita lagi baca teksnya gitu. Setelah itu kan Al-Fatihah ya. Boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnah itu. Di rakaat pertama kita sunnah membaca ta'awudz setelah kita baca Al-Fatihah. Terus baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Rahman dan Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Rabb semesta alam karena memang dasarnya Rahman Rahim. Maliki yaumiddin, meskipun Allah Rahman Rahim, janganlah kita enak-enak tinggal di dunia, nanti ada balasannya, yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku atau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Terus ihdinas siratal mustaqim, tolong ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu coba dimanain lah kayak gitu. Belajar, sama-sama belajar. Otak kita kemana-mana pikirannya, balik lagi ke bacaan yang kita baca. Itu. Coba deh kalau kayak gitu, enak Pak kayaknya. Terus ruku, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Pakai wa bihamdihi silakan, tidak ya bagus. Kayak gitu. Sami Allahu liman hamidah. Ya, kita coba praktekkan sama-sama nanti insyaallah. Terus terakhir apa? Salam. Assalamualaikum. Pakai warahmatullah silakan, enggak silakan. Assalamualaikum. Tengok ke kanan. Sambil nengok ke kanan, coba dalam hati kita ke orang yang ada di sebelah kanan kita ke sana, kita mengiktikadkan bahwa kalian semua yang ada di kanan saya selamat dari perkataan dan tangan saya. Artinya saya nggak bakal dolim kepada kalian semua. Assalamualaikum ke kiri, gitu juga sama. Kita iktikadkan bahwa orang-orang yang ada di sebelah kiri kita sampai ke belakang selamat dari kata-kata kita dan tangan kita. Artinya kita nggak bakalan dolim di situ. Kan gitu makna salam. Ya. Kalau gitu enak kayaknya sholat. Ya, setelah itu istighfar 3 kali. Kenapa kita harus istighfar padahal setelah sholat? Kan gitu. Ya nantilah kita buka insyaallah. Nah itu tips supaya kita khusyuk insyaallah dengan cara seperti itu. Ya 10% dapatlah kita. Ya khusyuk dalam sholat 10% dapatlah, kan lumayan. Nah itu bapak-bapak. Ya lanjut atau ada yang mau didiskusikan silakan. Lanjut. Hadis kedua. Wan Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kata-kata Rasulullah atau Nabi atau Muhammad, cepat-cepat kita ambil pahalanya dengan cara membaca sholawat sallallahu alaihi. Karena kata Nabi, sepelit-pelitnya umatku adalah ketika mereka diperdengarkan namaku, mereka tidak berselawat kepadaku. Pelit tuh Pak, orang yang dengar nama Nabi Muhammad tapi kita tidak sholawat. Makanya sangat sunnah ini
Kalau ada nama Rasulullah atau Muhammad atau Nabi, kita cepat-cepat bersalawat sallallahu ala Muhammad. Terkait hal itu, yang mana yang betul ketika ada salawat kita menjawab Allahumma sholli alaihi atau Allahumma shollu alaihi, yang mana yang betul? Allahumma shollu alaihi. Kalau shollu kan banyak. Ya. Jawabannya yang betul yang mana kita jawab salam itu. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi atau Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda beliau, "Idza quddima al-asya'a," apabila dihidangkan suatu makanan, fa'abda'u bihi, maka segeralah santap makanan itu, qabla an tusallul maghriba, sebelum melakukan salat maghrib. Muttafaqun alaih. Nah ini, kalau sudah ada makanan al-asya'a, itu kan ada al-asya'a di situ kan? Idza quddima al-asya'u, itu adalah hidangan makan malam. Bahasa Arabnya itu al-asya'u, hidangan makan malam. Kalau dihidangkan makan malam, ternyata waktunya samaan dengan waktu akan melakukan sholat maghrib, maka yang harus didahulukan adalah makan. Tapi jangan kelamaan makannya, makannya sampai isya gitu kan. Makannya aja dulu. Kenapa demikian? Hikmahnya supaya bisa terhindar hati kita dari mikirin makanan. Kan gitu. Yang terlarang itu kan ada 3 ketika kita mau sholat. Dihidangkan makanan. Terus yang keduanya kebelet. Mau pipis kah, atau kebelet buang air besar, atau kebelet mau buang angin. Itu. Lu keluarin aja dulu. Karena makruh ketika kita sholat kita merasakan hal itu. Ya, makruh nahan gitu. Nah itu, jadi di sini saking menjaga supaya kita khusyuk, sampai kalaupun ada makanan di depan kita sudah dihidangkan, kita harus mendahulukan makan sebelum kita sholat. Itu ya, pemahamannya nggak kemana-mana, itu di situ aja pemahaman kita. Ya silakan, ada yang mau didiskusikan? Bagaimana seorang makmum ketika imam membaca Al-Fatihah? Apakah makmum mengikuti bacaan imam, ataukah makmum itu baca Al-Fatihahnya setelah beres imam baca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah bersama imam memang ada dalilnya. Kemudian baca Al-Fatihah setelah imam beres baca Al-Fatihah memang ada dasar hukumnya. Tidak baca Al-Fatihah pun sedangkan kita bermakmum itu tidak jadi masalah juga, ada dalilnya. Dan sekarang yang rojih, yang paling kuat, yang bagus yang mana? Yang paling bagus dan diperkuat oleh dalil Al-Quran dan hadis adalah kita baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah. Karena kalau kita membarengi imam baca Al-Fatihah, ada satu sahabat yang ditegur oleh Nabi. Ketika Nabi baca Al-Fatihah dan surat yang lain, sahabat yang di belakang Nabi itu ngikutin apa yang dibaca Nabi. Sehingga Nabi negor, siapa tadi yang baca? Saya ya Rasulullah, lain kali jangan seperti itu. Kalau imam sedang baca maka fastami'u, dengarkan. Itu. Ya. Baik.
Bagaimana itu kalau imam kira-kira lagi baca surat, terus makmum baca Al-Fatihah, kebetulan imamnya salah atau ada yang perlu kita koreksi. Koreksi aja meskipun kita sedang baca Al-Fatihah. Kalau bisa ya, gitu. Karena baca Al-Fatihah ketika posisi kita menjadi makmum itu sunnah hukumnya, bukan lagi rukun. Nah, kok bisa? Karena rukun baca Al-Fatihah itu sudah di imam. Apa yang dibaca oleh imam itulah yang menjadi hak makmum juga. Ya, itu. Ya, sebentar. Gimana Pak Tri? Ada lagi? Ya. Jadi bagusnya adalah kita baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah. Sebentar Kang. Gimana? Bentar ya. Gini. Ini kondisi hadis ini menceritakan orang yang memang karena di Arab dulu makan malam itu dihidangkan memang sebelum maghrib. Kebiasaannya gitu. Bukan setelah Isya. Kalau kita kan makan malam benar-benar malam ya, setelah Isya. Kalau dulu di Arab itu makan malam itu adalah sore, sekitar ya kalau kita maghribnya jam 6, jam 5 mereka makan malamnya. Nah gitu. Nah kebiasaannya seperti itu. Artinya ini dalam kondisi lapar, ya kan? Berarti kan dihidangkan makanan dalam kondisi orang yang dihidangkan makanan ini lapar. Daripada kita lapar, kelaparan ketika sholat, mending makan dulu. Nah gitu. Sekarang posisinya Bang Aat, kalau memang tanya dulu perut, lu lapar nggak? Oh belum terlalu, gitu. Sholat aja dulu. Baiknya seperti itu, ya. Baiknya seperti itu, sholat dulu. Kalau emang udah gak kuat lapar, sehingga ketika sholat kepikiran tuh makanan, mendingan makan dulu. Nah, makan dulu, udah paling aman itu. Iya, melar mie ayamnya. Makan dulu kalau gitu. Kalaupun kebagian 1 rakaat, 2 rakaat gitu kan, ketika sholat ya tidak jadi masalah. Itu. Asal jangan keseringan, tiap hari kayak gitu. Ya, gimana Kang? Kodok. Akang ini ada sholat yang tertinggal. Masih muda. Oh pernah muda. Pernah tinggal sholat. Ya. Sholatlah. Fal yusolliha idza dzakaroha. Sebetulnya la qada fi sholati, sebetulnya sholat itu emang tidak ada konsekuensi untuk dikodok, ya. Sholat itu pokoknya mau apapun kita, mau sedang sakit kah, mau apapun ya kita harus melakukan sholat di waktu itu. Gak ada kompensasi kalau dalam masalah sholat, ya sholat aja, kecuali kalau kita lupa, ya. Kalau kita lupa atau kita memang meninggalkannya, ternyata sadarnya baru saat ini, maka fal yusolliha idza dzakaroha. Salatlah kita ketika kita menyadari bahwa kita sudah meninggalkan salat itu. Salat aja Kang. Kira-kira berapa kali kita meninggalkan salat itu? Salatlah sekarang. Enggak harus di waktunya. Misalkan saya pernah melakukan meninggalkan salat maghrib misalkan gitu. Ingatnya pas ketika ba'da isya, salat di situ juga. Fal yusolliha idza dzakaroha. Salat semampunya. Semampunya itu maksudnya saya 10 kali nih, mampu sekarang ngebayarnya cuma 5 gitu kan. Tapi janji dulu sama Allah, ya Allah 5 lagi saya cicil ya gitu. Nah gitu, kita harus didilan juga sama Allah. Ya. Jangan bablas gitu aja. Banyak tertinggal, bukan tertinggal. Kalau tertinggal kan Akang masih sholat. Kalau tertinggal kan masih sholat, tidak melaksanakannya, kan gitu ya. Tidak sholatlah bahasanya. Ya sholatlah. Fal yusolliha idza dzakaroha. Sholat ketika Akang menyadari bahwa Akang sudah meninggalkan sholat itu. Ya,
Sebetulnya la qadha fi sholati, tidak ada qadha sebetulnya dalam salat. Enggak ada konsekuensi qadha dalam salat itu. Supaya kita tidak ada ruang, oh enggak apa-apalah, enggak salat sekarang bisa nanti, supaya enggak ada pikiran seperti itu. Karena salat itu wajib dilakukan bagaimanapun keadaan kita, sakitkah kita, sehatkah kita, kan gitu. Ya. Nah, makanya ada hadis itu la qadha fi sholati, tidak ada qadha dalam salat. Ya, ada satu lagi sebelum kita tutup. Dosa, tapi sebesar-besarnya dosa, penghapus dosa itu apa? Taubat. Taubat aja sama Allah, kan gampang. Ya. Ya, itu. Emang ini banyak dipertanyakan mengenai yang tadi itu, baca Al-Fatihah, apakah mengikuti imam atau setelah imam? Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan adalah setelah imam membaca Al-Fatihah. Ya. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kan gitu. Karena Al-Fatihah itu meskipun imam kan baca nih, baca ayat setelah Al-Fatihah, apakah kita harus mendengarkan imam ketika imam baca? Harus, tapi kita sambil membaca Al-Fatihah. Yang harus khusyuk ketika sholat itu adalah mendengarkan imam baca Al-Fatihahnya. Gitu. Tapi bacanya itu adalah baca untuk keutamaan kita. Karena setiap ayat yang kita baca dari Al-Fatihah itu Allah menjawabnya. Kan gitu. Kata Abu Hurairah kan gitu. Ada yang nanya para sahabat, gimana Abu Hurairah kalaupun misalkan kita tidak baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah? Bacalah, karena apa yang kalian baca dari ayat per ayat Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Dan Abu Hurairah ngomong gitu kata Nabi, bukan kata beliau sendiri. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya mengangkat seorang dijadikan imam itu untuk kita ikuti. Fa idza kabbara, apabila si imam takbir, fakabbiru, maka kalian takbir. Wa idza qara'a, apabila imam membaca, fastami'u, dengarkan bacaan imam. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku, ikut ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, qalu rabbana walakal hamd. Wa idza sajjada fasajjadu. Terus ada akhir-akhir hadisnya. Wa idza shalla qa'iman, apabila imam salatnya sambil berdiri, maka fasallu qiyaman, salat kalian sambil berdiri. Dan apabila imam salatnya duduk, maka salatlah kalian ikutin cara imam salat, yaitu duduk sampai seperti itunya. Wajib mengikuti imam sampai seperti itunya. Kan gitu. Itu hadisnya. Jadi imam berat. Nah, Pak Ustadz Sutarno tuh bagiannya berat. Makanya saya nggak mau jadi imam. Sadapin aja. Paling besar ya paling susah juga Pak. Udah mau khusyuk susah gitu kan, takut salah bacaan ketika kita jadi imam kan gitu. Banyak pikiran ketika kita jadi imam. Mikirin suara kita yang bagus banget kan gitu. Ya bapak-bapak, sudah waktunya. Ada lagi? Tidak ada? Ya. Iya. Iya, pokoknya rumusnya dari Nabi. Pokoknya rumusnya dari Nabi, ingat hadis ini, fal yusolliha idza dzakaroha.
fal yusolliha idza dzakaroha. Salatlah kamu ketika ingat. Nah, ya. Ya. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Ya, permudah aja. Kalau kita mempersulit justru tidak ada jawaban dalam agama kalau gitu. Permudah aja. Makanya itu jadi kias, jadi dikiaskan oleh para ulama, termasuk orang-orang yang dulu pernah tinggal sholat dan sekarang mau memperbaiki hidupnya. Itu, sholat aja. Secara kaifiyah itu qadha. Tapi penjelasan hadis masalah la qadha apis sholati itu maksudnya supaya tidak ada ruang di hati kita sholat bisa diqadha. Itu maksudnya. Ya. Kita bagi orang-orang yang sadar sekarang ini, bahwa sholat itu harus dilaksanakan apapun kondisi kita. Nah itu, makanya la qadha apis sholati. Adapun kita menyadari telah melalaikan sholat, maka sholatlah ketika kita tadi itu mengingatnya dengan cara sholatnya sholat qadha niatnya, bukan sengaja qadha. Jadi penyengajaan kita untuk sholat qadha itu tidak ada. Tapi ketika kita sholat ada yang tertinggal dulu karena kita lupa atau apa, atau sekarang baru tobatnya, baru kita melaksanakan sholat itu sekarang. Kan gitu. Dengan caranya kita niatnya adalah niat bukan ada'a tapi qadha lillahi ta'ala. Kan gitu. Ya. Ya, udah? Beres? Udah ya. Nantilah malam Kamis kita buka sesi tanya jawab. Silakan mau nanya apa aja. Yang jawab Pak Ustaz Sutarno. Malam Kamis insyaallah kalau ada waktu ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf Bapak-bapak apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.